Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Anak-anakku sekalian, perlu kita syukuri bahwa kita sampai detik ini masih bisa melaksanakan ibadah saum dalam suasana mewabahnya COVID-19 pada Ramadan 1441 Hijriah, di mana banyak keterbatasan untuk bertemu secara langsung. Di tengah pandemi corona luar biasa ini, mudah-mudahan tidak jadi penghambat untuk kita dalam melaksanakan ibadah saum, tapi malah membuat keimanan kita semakin meningkat dan imunitas tubuh kita semakin menguat. Semoga Allah permudah kita menjalani ibadah Ramadan, dan semoga Allah melindungi kita dari wabah corona serta segera Allah angkat wabah ini. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, kita tahu bahwa puasa merupakan rukun Islam yang kelima sesuai dengan hadis Rasulullah yang berbunyi, Islam dibangun di atas 5 rukun, yaitu syahadat, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, lalu mengerjakan sholat, membayar zakat, naik haji, dan puasa Ramadan. Dan kita tahu bahwa puasa Ramadan hukumnya wajib sesuai dengan firman Allah di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Puasa menggabungkan 3 jenis kesabaran. Sabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah, sabar dalam menjauhi hal yang dilarang Allah, dan sabar terhadap takdir Allah atas rasa lapar dan kesulitan yang ia rasakan selama puasa. Puasa akan memberikan syafaat di hari kiamat. Puasa akan diganjar dengan ampunan dan pahala yang besar. Puasa adalah perisai dari api neraka. Sesuai hadis Nabi, di surga ada 8 pintu. Di antaranya ada pintu yang dinamakan Ar-Rayyan. Apakah pintu Ar-Rayyan itu? Yaitu tidak ada yang bisa memasukinya kecuali orang-orang yang berpuasa. Lalu harus seperti apa untuk kita saat ini di tengah wabah corona ini? Untuk itu ibu sengaja mengambil tema dengan judul Menghadapi Corona dengan Pendekatan Langit dan Bumi. Anak-anakku yang ibu cintai, di belahan dunia corona sudah merupakan musibah banyak negara. Italia melakukan lockdown. Demikian juga Inggris, Prancis, Filipina, India, dan banyak negara lainnya. Bahkan sampai Amerika Serikat mengumumkan kondisi darurat nasional. Ya Allah, betapa lemah diri kita, tidak ada daya dan upaya melainkan atas kehendak Allah. Virus telah melumpuhkan kesombongan manusia. Kita teringat dengan kisah Raja Namrud yang dengan kesombongannya lalu Allah hentikan hanya oleh seekor lalat yang diutus oleh Allah. Kini virus corona lebih kecil dari lalat, sesuatu yang tak terlihat dengan mata telanjang. Lalu
bagaimana sikap kita sebagai seorang muslim menghadapi wabah ini? Lakukan cara langit dan bumi. Apakah itu? Yaitu gunakan pendekatan agamis dan medis. Pendekatan langit maksudnya adalah melalui langkah-langkah satu dengan cara vertikal dan transidental, yaitu dengan bersabar, berbaik sangka, dan banyak berdoa kepada Allah. Kita ambil contoh peristiwa Amirul Mukminin Umar bin Khattab pada tahun 18 Hijriah. Ketika itu beliau akan melakukan perjalanan dari Madinah menuju Syam. Di daerah Sarib perbatasan masuk wilayah Syam, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, gubernur Syam saat itu, dan rombongan menyambut kedatangan Umar bin Khattab. Lalu berkata, "Wahai Umar dan rombongan, janganlah masuk ke daerah Syam, karena di daerah Syam sedang terjadi wabah, yaitu terjadinya wabah taun, yaitu wabah menular, di mana penduduknya terjadi benjolan-benjolan besar dan akhirnya meletus menjadi sebuah darah." Singkat cerita, terjadilah semacam perdebatan apakah mau diteruskan perjalanan ke Syam ataukah pulang kembali. Setelah terjadi perdebatan yang sangat besar, akhirnya sepakat ada yang pro untuk kembali ke Syam, maksudnya ada yang pro kembali ke Madinah, dan ada yang berkata lanjut saja. Tapi akhirnya Umar dan rombongannya mengambil jalan untuk pulang lagi. Abu Ubaidah bin Al-Jarrah bertanya, "Wahai Umar, apakah kamu akan lari dari takdir Allah?" Lalu Umar menjawab, "Aku lari dari takdir Allah menuju takdir Allah yang lain." Aku kasih perumpamaan, andai kata engkau memiliki unta, maka apakah akan engkau gembalakan ke tempat yang subur atau engkau gembalakan ke tempat yang kering? Pasti engkau akan mengembalakan ke tempat yang subur. Begitupun saat ini aku dan rombonganku kembali lagi ke Madinah untuk menghindari takdir Allah agar kami semua tidak terkena wabah, tapi menghindari dari terturunnya wabah. Setelah itu, dalam perdebatan yang sangat panjang, datanglah sahabat Rasul yang bernama Abdurrahman bin Auf yang saat itu sedang memiliki hajat. Lalu Abdurrahman bin Auf berkata, "Wahai Umar dan seluruhnya, Rasulullah bersabda, apabila mendengar di suatu daerah ada yang sedang terkena wabah, maka janganlah kamu mendekat. Dan apabila kamu berada di dalamnya, maka janganlah kamu keluar dari daerah itu." Artinya supaya jangan sampai wabah kita menular ke orang lain. Lalu bagaimana para sahabat yang saat itu terkena wabah? Mereka meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Sesuai hadis Rasulullah yang bersabda, orang yang mati syahid ada 5. Pertama, mati karena at-taun atau wabah. Kedua, mati karena menderita sakit perut pada perut. Yang ketiga, mati karena tenggelam. Yang keempat, mati karena terkena reruntuhan. Dan yang kelima, mati syahid di jalan Allah. Anak-anakku, itu adalah salah satu contoh bahwa kita harus bisa menjadikan diri kita pribadi yang bisa cerdas, harus seperti apa menghadapi corona di saat sekarang ini. Marilah kita lakukan seperti yang tadi Ibu katakan, langkah langit dan bumi. Lalu seperti apa contoh bumi, langkah bumi? Langkah bumi adalah salah satunya ikhtiar
optimal dengan pendekatan medis. Sejauh ini telah banyak himbauan pemerintah pusat dan daerah, lembaga kesehatan dan lainnya, apa dan bagaimana cara kita menghadapi corona. Kita diminta untuk berpola hidup sehat dengan makan yang bergizi, minum yang cukup, olahraga, selalu bersihkan tangan dengan sabun atau hand sanitizer. Lalu apa kaitannya peristiwa Umar bin Khattab dengan wabah pandemi yang saat ini sedang terjadi? Hal yang dapat kita petik dari semua ini pelajarannya adalah hampir serupa dengan saat ini. Lalu kita ambil hikmahnya, kita ambil pelajarannya, yaitu agar kita selalu antisipatif, seperti tidak keluar rumah jika tidak ada keperluan mendesak, menjauhi keramaian, menghindari jabat tangan. Bisa jadi pada titik tertentu kemungkinan diberlakukan lockdown atau karantina kesehatan baik secara lokal atau daerah maupun secara keseluruhan atau negara. Lebih baik kita pergunakan untuk saat ini adalah tadarus di rumah, introspeksi diri, evaluasi diri, berkumpul bersama keluarga dan sahabat untuk tadarus bersama. Intinya, marilah kita memadukan ikhtiar langit dan bumi adalah cara yang paling tepat bagi kita, insya Allah. Dengan cara ini kita bisa melalui musibah ini dengan selamat. Akhir kata dari Ibu mohon maaf apabila ada kata-kata yang benar, itu datangnya dari Allah. Marilah kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan apabila ada kata-kata yang salah, itu datangnya dari Ibu mohon maaf lahir batin. Silakan kubur dan tanam dalam-dalam, jangan sampai dimunculkan di permukaan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.